Halo semua, perkenalkan aku Aisyah di YouTube Antartik Outdoor. Di sini aku mau sharing ilmu apa aja sih alat yang digunakan untuk mendaki pemula dan alasan kenapa barang tersebut perlu digunakan. Nah, yang pertama itu ada tenda. Tenda ini ada berbagai macam jenis, bentuk, serta cara penggunaannya. Oleh karena itu, hal yang pertama harus dipastikan itu berapa orang yang ikut di dalam pendakian. Terus jangan lupa juga untuk tahu nih cara pemakaian tendanya. Jadi pas di atas nanti nggak perlu repot nyari tahu lagi bagaimana tenda tersebut dipasang. Nah, yang kedua itu ada kompor. Kompor ini ada berbagai macam jenisnya. Yang pertama itu ada kompor parafin yang menggunakan alat bahan bakar parafin. Nah, yang kedua itu ada kompor Trangia. Bahan bakarnya ini spiritus. Nah, yang ketiga itu ada kompor high cook. Nah, kompor high cook ini pakai gas yang kayak gini. Nah, sebetulnya kompor itu ada berbagai macam jenisnya, tapi yang disarankan untuk di daerah tropis seperti Indonesia itu yang ketiga kompor tadi ya. Alat selanjutnya yaitu ada nesting, atau biasa disebut juga sebagai cooking set. Nah, cooking set atau nesting ini digunakan sebagai alat yang membantu kita pada saat memasak nanti. Nah, alat berikutnya itu ada jaket. Jaket itu terbagi menjadi 3. Yang pertama ada jaket polar, yang kedua ada jaket duck down, dan yang ketiga ada jaket duck crown. Yang paling standar digunakan itu untuk di iklim tropis jaket polar. Contoh jaketnya seperti ini. Berikutnya ada celana outdoor. Celana outdoor ini terbagi menjadi 2, yaitu celana panjang dan celana pendek. Nah, bahan yang harus diperhatikan ketika memilih celana outdoor ini yaitu yang lentur dan tahan jika terkena air. Karena kita tidak tahu di perjalanan nanti akan seperti apa. Jadi disarankan untuk memilih bahan yang lentur dan juga tahan air. Contoh celananya seperti ini. Ini contoh celana yang pendeknya. Dan ini contoh celana yang panjangnya. Nah, perlengkapan berikutnya yang wajib dipunya yaitu sepatu outdoor. Sepatu outdoor atau sepatu trekking yang dibawa ketika pendakian tentunya sudah didesain sesuai dengan kebutuhan. Dimulai dari bahannya, solnya, hingga bagian bawahnya. Seperti yang kita lihat ini, sepatu outdoor ini sudah didesain secara khusus untuk pendakian. Jadi ketika pendakian nanti disarankan untuk memakai sepatu outdoor ya, jangan sepatu sembarangan karena akan berbahaya di trek nanti. Selain itu, kita juga diwajibkan untuk memakai sendal outdoor karena sendal outdoor ini tentunya juga sudah didesain secara khusus. Jadi ketika pendakian tentunya akan meminimalisir kecelakaan yang akan terjadi. Alat berikutnya yaitu trekking pole. Trekking pole berguna untuk membantu membagi tenaga kita untuk berjalan di pendakian nanti. Nah, contoh trekking pole-nya seperti ini. Perlengkapan selanjutnya yaitu headlamp atau senter. Headlamp atau senter berguna untuk membantu kita ketika kabut sedang turun atau di malam hari. Nah, contoh headlamp atau senternya seperti ini. Nah, alat berikutnya yaitu ada carrier. Carrier atau tas gunung sudah didesain untuk membantu membawa beban yang disesuaikan dengan kebutuhan pendakian. Selain itu, carrier juga didesain untuk kenyamanan pendakian. Contoh carriernya itu seperti ini. Nah, seperti yang teman-teman lihat, carrier ini sudah sesuai dengan kenyamanan pendaki. Nah, alat berikutnya yaitu ada raincoat atau jas hujan. Ingat ya, walaupun cuaca sedang cerah, jas hujan atau raincoat perlu dibawa karena merupakan bagian yang terpenting dalam pendakian. Kita tidak pernah tahu bagaimana cuaca ketika pendakian nanti.
Nah, contoh raincoatnya itu seperti ini. Ingat ya, walaupun cuacanya sedang cerah ataupun kemarau, raincoat perlu tetap untuk dibawa. Nah, berikutnya itu ada sleeping bag. Sleeping bag itu berfungsi sebagai alat atau alas untuk kita tidur nanti. Contoh sleeping bagnya itu seperti ini. Nah, selain sleeping bag, kita juga perlu thermal blanket. Thermal blanket itu digunakan jika keadaan darurat, misalnya seperti hipotermia atau penyakit kedinginan di gunung. Contoh thermal blanketnya seperti ini. Nah, cara pakai thermal blanketnya ini ada di video berikutnya ya. Jangan lupa ditonton. Nah, itu tadi alat-alat pendakian yang paling standar untuk digunakan para pendaki pemula. Jangan lupa ya, alat-alat tersebut bisa didapati di toko Antartik Outdoor dengan alat-alat kegiatan alam bebas terlengkap mulai dari brand lokal sampai internasional dengan berbagai barang terbaik dan terkece. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah!